Selamat pagi semuanya, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung dalam webinar kami hari ini. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Natalia dari Digital Marketing PT Thermax Indonesia, sekaligus moderator untuk webinar hari ini. Webinar kami hari ini yang berjudul Unified Endpoint Management, Do It All at Once akan dibawakan oleh Pak Danu. Beliau adalah konsultan dari PT Prima Cyber Solusi. Selanjutnya, izinkan saya untuk menjelaskan beberapa rules dari webinar hari ini ya. Yang pertama adalah, untuk para hadirin, dimohon agar nama dan kontaknya sesuai dengan data yang sudah diisi pada form registration. Poin yang kedua, sesi Q&A yang akan diadakan setelah penyampaian materi hanya berlangsung selama 15 menit. Jadi, untuk para hadirin yang memiliki pertanyaan, dipersilakan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A, yang nantinya pertanyaan tersebut akan dibacakan dan dijawab oleh pembawa materi. Yang ketiga, saat sesi webinar berlangsung, akan ada sebuah polling singkat yang berisi 5 pertanyaan yang akan pop-up secara otomatis. Jadi, dimohon bagi para hadirin untuk mengisi polling tersebut. Kemudian, poin yang terakhir adalah, setelah sesi webinar ini selesai, para hadirin dimohon untuk mengisi survei yang akan muncul secara otomatis sesaat setelah meninggalkan platform Zoom ini. Kemudian, pada webinar kali ini, kami juga memiliki reward, yaitu free trial untuk registration opportunity. Nah, selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu siapa itu PT Thermax Indonesia. Baik. PT Thermax Indonesia merupakan bagian dari Soma Gede Group, yang di mana parent company kami adalah PT Informasi Neta Markindo. Yang di bawahnya adalah kami, yaitu PT Thermax Indonesia, dan sister company kami, Neo Essential Technology, Prima Cyber Solusi, dan Infinity System Indonesia. PT Thermax Indonesia merupakan perusahaan yang sudah berdiri sejak tahun 1998 dan bergerak di dalam bidang IT Solution Provider, yang dimana awalnya hanya bergerak pada bidang IT infrastruktur saja, kemudian merambah ke dalam cyber security dan juga aircraft pada tahun 2019. Berikut adalah core value dari Thermax Indonesia, yaitu nimble, excellence, trustworthy, motive, authentic, respect, knowledge, dan juga serve. Selanjutnya adalah lokasi office kami. Lokasi office headquarter Thermax Indonesia berada di Jakarta, yaitu di Sunter. Kemudian branch office-nya yang berada di Cikarang, Sidoarjo, dan juga Pasuruan, dan support office-nya yang berada di Bali. Berikut adalah service yang ditawarkan oleh PT Thermax Indonesia, yang terdiri dari consultation, procurement, implementation, dan juga maintenance. Berikut adalah solution yang ditawarkan oleh PT Thermax Indonesia yang terdiri dari IT infrastructure, aircraft, cyber security, dan juga maintenance support. Berikut adalah certification yang dimiliki oleh tim PT Thermax Indonesia, yang dimana ini merupakan bukti bahwa tim dari PT Thermax Indonesia merupakan tim yang berkompeten dan memiliki keahlian di bidang IT solution. Dan berikut adalah contact information kami. Anda dapat menghubungi kami melalui WhatsApp atau melalui email kami di marketing@netmax.co.id atau di website kami yaitu www.netmax.co.id. Atau untuk lebih simpelnya, Anda juga dapat langsung men-scan QR code yang berada di sebelah kanan di sebelah kanan ini untuk mendapatkan detail kontak informasi kami lebih lanjut. Baik, sebelum kita lanjutkan ke sesi berikutnya, kita ada video sambutan nih dari Divesh, yaitu beliau adalah account eksekutif dari PT Thermax Indonesia. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Divesh, account eksekutif dari PT Thermax Indonesia. Semakin berkembangnya bisnis, akan ada semakin banyak aset yang dimiliki sebuah perusahaan. Mulai dari aset manusia, yaitu sebagai sumber daya utama, sebagai penggerak roda perusahaan, hingga aset yang digunakan sebagai penunjang pekerjaan seperti komputer, printer, ataupun laptop. Semakin banyak aset yang dimiliki, semakin sulit untuk mengelola aset tersebut. Terlebih lagi, tidak adanya alat yang mempermudah pengelolaan secara mudah, efektif, dan efisien. Lalu gimana mengatasi hal tersebut? Apakah ada perangkat dan sistem untuk mempermudah hal tersebut? Cloud Endpoint Management atau CEM merupakan solusi yang dapat memberikan kemudahan dalam mengelola aset IT. Ingin tahu lebih lanjut mengenai Cloud Endpoint Management? Kita simak. Nah, tadi adalah video penjelasan dari Divesh.
Terima kasih sudah menyimak penjelasan mengenai company profile dan juga video sambutan dari Divesh. Selanjutnya, mari kita sambut pembicara kita hari ini, yaitu Pak Danu. Untuk Pak Danu, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Natalie. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang hadir di webinar kami kali ini mengenai Cloud Endpoint Management. Sebelumnya, terima kasih sudah datang dan kami harap Bapak-Bapak, Ibu-Ibu saat ini dalam kondisi yang sehat. Mungkin ada beberapa yang sudah divaksin, beberapa ada yang WFH, beberapa ada yang WFO. Gitu. Oke, saya akan share screen. Oke, semoga udah kelihatan semua share screen-nya saya. Saya kecilin dulu. Oke. Hari ini, webinar kali ini kita akan membahas mengenai Cloud Endpoint Management. Seperti yang tadi Pak Divesh atau Mas Divesh terangkan, saat ini atau di dunia IT ya makin hari semakin berganti hari, berkembangnya zaman, berkembangnya teknologi, banyak pertambahan atau banyak penambahan di sisi aset, terutama IT aset yang ada di setiap organisasi atau perusahaan. Nah, asetnya bisnisnya semakin berkembang, employee semakin banyak, otomatis asetnya juga yang digunakan juga semakin banyak. Dari mulai aset seperti laptop, PC, terus kemudian printer ataupun yang non IT kayak gitu. Terus yang sebelum tahun 2020, sebelum pandemi, kita semua WFO. Jadi yang namanya manage IT aset maksud saya itu masih bisa dibilang lebih mudah karena semua aset atau laptop terutama PC itu masih ada di kantor. Kita masih bisa lihat secara fisik, kita masih bisa kontrol, misalnya kita bisa lakukan remote secara LAN ya. Kemudian masa pandemi datang tahun 2020, kemudian beberapa perusahaan yang tadinya semuanya harus WFO ternyata harus beradaptasi. Ada beberapa laptop ya kebanyakan bukan PC, dia laptop yang dibawa pulang ke rumah untuk karyawannya atau employee-nya melakukan WFH. Nah, hal-hal yang seperti ini yang tadinya asetnya bisa di-manage secara lokal, kemudian harus laptop tersebut dibawa pulang, harus WFH. Beberapa tim IT mungkin akan kesulitan untuk memanage-nya karena tadi yang laptop ada di rumah, yang PC ada di kantor, mungkin laptopnya dibawa kemana-mana buat meeting di cafe, meeting di customer seperti itu. Jadi bisa dibilang akan sulit memanage-nya gitu. Di lokasinya berbeda-beda, ada di kantor, di kafe, di rumah ataupun dimanapun. Nah, hal seperti ini yang membuat kami PT Netmax Indonesia dan PT Prima Cyber Solusi ingin membawa tema mengenai IT Asset Management dengan fitur tambahan lainnya yang tidak kalah penting dari IT Asset Management. Nah, itu semua ada di dalam satu produk namanya Cloud Endpoint Management. Sebelum saya masuk ke penjelasan Cloud Endpoint Management, seperti yang saya bilang tadi, semakin berkembangnya teknologi, aset juga berkembang, dan tidak menutup kemungkinan threats atau ancaman cyber security juga semakin berkembang. Nah, dalam setiap organisasi, setiap perusahaan dalam membuat aman atau mensecure IT infranya mereka dari mulai aset dan lain-lain, itu mereka pasti ada beberapa yang kebingungan gimana sih caranya kita mengamankan IT infra kita, terus mungkin ada yang sudah tahu juga gimana caranya gitu. Nah, untuk kita sebagai tim IT atau tim security dalam memenuhi atau dalam
melakukan perlindungan terhadap IT infra kita, aset kita, itu kita bisa memfollow beberapa framework yang digunakan di seluruh dunia. Salah satu contohnya adalah NIST. NIST ini National Institute of Standard and Technology yang ada di US. Jadi kalau kita bisa bilang NIST kayak badan standar nasionalnya di Indonesia, SNI-nya di Indonesia. Nah, NIST itu punya framework untuk cyber security. Cyber security yang di sini maksud adalah cyber security framework yang dipakai di perusahaan gitu. Dan NIST juga punya framework yang dipakai untuk government agency-nya US. Mereka ada 2. Nah, untuk yang perusahaan itu kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tahap dalam ketika perusahaan ingin mengamankan IT infranya. Tahap pertama itu identify your asset. Kalau kita bisa lihat lebih detailnya, yang pertama adalah asset management. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa relate langsung. Jadi dalam cyber security framework, yang namanya asset management itu merupakan fundamental, yang merupakan dasar di mana kita mau mulai follow atau mau mulai mengamankan keamanan infrastruktur IT kita. Jadi kalau ada orang bilang, kalau kita nggak tahu kondisi kita saat ini sekarang, gimana kita mau ngamaninnya? Gitu. Kalau kita nggak tahu IT aset kita yang kita punya itu ada berapa sih? IT aset kita yang OS-nya misalnya, OS-nya Windows 7, OS-nya Windows 10 sekarang ada berapa sih? Yang latest update ada berapa gitu. Terus PC-PC yang atau laptop-laptop yang dibawa pulang ke rumah itu ada berapa, yang laptop yang mobile yang nggak cuma di rumah tapi dia ke cafe, dia ke customer, dia kemana aja gitu. Itu merupakan fundamental untuk kita memenuhi cyber security framework dari beberapa framework yang ada. Gitu. Yang paling penting nomor 1 yang fundamental adalah asset management. Nah, jadi setelah asset management ada banyak, ada business environment, ada governance, kemudian di protect ini ada identify, ada identity management, maksud saya ada awareness, training, detect, respond sampai ke recover. Ini yang NIST, saya juga mau nunjukin framework lain. Itu ada CIS. CIS itu Center for Internet Security. Dia itu non-profit organization. Jadi memang organization yang bergerak yang punya satu visi, satu misi untuk mengamankan internet. Mereka juga punya framework untuk cyber security. Kalau mereka bagi jadi 3 vertikal. Yang pertama basic, foundational, dan organization. Kita bisa lihat lagi, nomor 1 adalah inventory and control of hardware asset. Nomor 2, inventory and control of software asset. Jadi 2 hal yang pertama itu sama, yaitu IT asset management. Bagaimana kita mengetahui aset IT yang kita punya saat ini. Itu penting sekali. Dan yang terakhir, mungkin Bapak Ibu sering dengar, yaitu ISO 27001 framework atau mengenai manajemen keamanan informasi, information security management. Di ISO 27001 ya, itu ada policy-nya. Jadi secara organisasi kita harus punya policy-nya dulu, information security. Yang kedua itu organization-nya, which mean kalau tim IT kita sudah besar, kita bisa bikin tim IT security kayak gitu. Atau tim cyber security. Mungkin saat ini tim IT sudah include IT infra, IT aplikasi, IT security juga di dalamnya. Yang ketiga human resource security, yaitu lebih ke tim HR-nya dari mulai mereka recruiting, dari mulai peraturan di kantornya nanti seperti apa kayak gitu. Nah, yang keempat, asset management. Balik lagi ke asset management. Jadi dari 3 framework, dari mulai NIST, CIS sampai ke ISO 27001, semuanya itu menjadikan asset management sebagai fundamentalnya mereka atau sebagai tahap awalnya mereka ketika ingin mengamankan
IT infranya di perusahaan atau organisasi Bapak dan Ibu, seperti itu. Oke, itu cukup sekian untuk background-nya. Jadi memang tidak begitu banyak background yang saya bawa kali ini, karena fitur di Cloud Endpoint Management yang nanti saya jelaskan cukup banyak. Jadi bisa benar-benar bisa ngebantu Bapak dan Ibu dalam melakukan controlling atau manajemen endpoint atau IT asset yang ada di perusahaan Bapak dan Ibu. Dari mungkin di perusahaannya Bapak dan Ibu ini tim IT-nya mungkin kecil, cuma ada 1 atau 2 orang yang harus manage mungkin lebih dari 10 atau lebih dari 50 endpoint, 50 atau banyak aset lah, banyak aset IT yang perlu di-manage. Nah, Cloud Endpoint Management punya solusi yang dapat membantu pekerjaan Bapak dan Ibu. Namun, sebelum masuk ke pembahasan Cloud Endpoint Management, kita ingin mengetahui nih, apakah Bapak dan Ibu, contohnya nanti ada pertanyaan, Bapak dan Ibu sudah mengimplementasikan belum IT Asset Management dan lain-lain. Nah, untuk itu monggo Mbak Natali dijalankan pollingnya. Jadi setelah polling nanti diisi semua sama Bapak dan Ibu, baru kita lanjut ke presentasinya. Seperti itu. Iya, mungkin Bapak dan Ibu bisa langsung diisi untuk pollingnya. Di situ ada pertanyaan, berapa sih PC atau laptop yang dimiliki oleh perusahaan Bapak dan Ibu saat ini, kayak gitu. Kemudian nomor 2 ada, apakah Bapak Ibu pernah dengar Cloud Endpoint Management sebelumnya atau Endpoint Management yang lain gitu. Terus nomor 3, Bapak Ibu udah pakai belum sih solusi Endpoint Management atau IT Asset Management, seperti itu. Yang keempat, kalau Bapak sudah tahu dan sudah mengimplementasikan, kalau boleh tahu aplikasinya apa sih yang dipakai, kayak gitu. Terus yang nomor 5, untuk fitur endpoint management itu apa sih yang Bapak Ibu cari, kayak gitu. Itu bisa langsung diisi atau dijawab pollingnya. Setelah itu kita baru lanjut ke presentasi solusinya, seperti itu. Sekarang sudah 50% yang menjawab. Masih ada 50% lagi. Kami tunggu kurang lebih 1 menit atau 2 menit lagi. Menarik. Rata-rata ada sekitar berapa ya? 50% dari yang hadir di sini itu endpoint-nya sudah 50 lebih ke atas range-nya. Kemudian ada 60% yang sudah tahu mengenai endpoint management. Kemudian Bapak Ibu sini yang sudah menggunakan solusi endpoint management. Nah, menarik. 70% lebih itu belum menggunakan endpoint management. Berarti cocok karena udah hadir di webinar kali ini. Terus nomor 4, ya tadi karena banyak yang belum menggunakan, jadi 60% belum menggunakan. Dan fitur endpoint yang ingin atau yang lagi dicari ini ada 2 nih menarik, ada security management sama IT asset management. Oke, sudah 1 menit lebih, jadi kita tutup pollingnya. Sudah cukup banyak, sudah 50% lebih, hampir 70% yang sudah mengisi. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah mengisi. Kita tutup pollingnya. Oke. Sekarang kita lanjut ke ke presentasinya. Cloud Endpoint Management. Jadi apa sih Cloud Endpoint Management buat Bapak Ibu yang belum tahu apa itu Cloud Endpoint Management? Sini saya akan jelaskan. Cloud Endpoint Management basically dia IT Asset Management. Di mana Cloud Endpoint Management ini mengextend capability dari IT Asset Management dengan menambahkan fitur Endpoint Security Management dan juga Mobile Device Management. Jadi dari mulai IT Asset, Endpoint Security Management, Mobile Device Management di satu platform atau di satu dashboard. Ini yang tadi saya bilang dapat membantu Bapak dan Ibu yang
mungkin tim IT-nya sedikit gitu, atau mungkin sysadmin-nya yang cuma 1 atau 2 orang gitu, perlu manage IT asset yang banyak, itu cocok untuk menggunakan Cloud Endpoint Management. Jadi bukan benefit sih, lebih ke kenapa sih harus pakai Cloud Endpoint Management gitu ya? Karena sesuai namanya, kita itu cloud services. Jadi cloud server kita located di Indonesia, tepatnya di Jakarta. Kita sudah menggunakan tier 3 data center yang menggaranti availability of our services, seperti itu. Kemudian simple management. Jadi dashboard kita nanti ada capture-nya, itu memudahkan Bapak dan Ibu dalam memanage endpoint-nya nanti gitu. Location free ya, di sini tadi saya bilang karena kita hostingnya di cloud, kita ini cloud services maksudnya, jadi mau endpoint tersebut ada di kantor, ada di rumah WFH, ada di cafe, atau ada di overseas misalnya di mana namanya, di Jepang, di Inggris atau dimanapun, itu kita masih bisa memanage endpoint tersebut karena tadi kita letak atau solusi kita ini terletak di cloud gitu. Terus ada untuk security-nya kita multi-layer security approach. Jadi nanti saya jelaskan di lebih detail mengenai fitur-fitur security apa aja sih yang disediakan oleh Cloud Endpoint Management. Kemudian ini juga masih sama di security juga, kita bisa memprevent insider crime atau lebih sering didengar insider threat gitu. Jadi kita dengan mengontrol penggunaan USB, dengan memonitor log dari setiap endpoint, itu kita bisa memprevent insider threat atau insider crime, seperti itu. Kita langsung aja di IT Asset Management atau kita sebutnya singkat ITAM. Jadi nanti ada 1, 2, 3, 4, ada 4, ini kita bilang 4 kategori ya. Dari mulai IT Asset Management, itu fiturnya apa aja, security tadi atau Endpoint Security Management itu fiturnya apa aja, Smart Device Management atau Mobile Device Management itu nanti fiturnya apa aja, kemudian ada fitur-fitur yang lainnya kayak gitu. Nah, pertama ini mengenai hardware management. Jadi di hardware management, di Cloud Endpoint Management itu kita bisa, ya ini saya yakin semua IT Asset Management mempunyai hal ini, kita bisa mendisplay atau menginformasikan list of hardware yang kita punya. Gitu. Jadi, sebentar ada chat. Oh ya, untuk Bapak dan Ibu yang misalnya mau langsung bertanya, bisa langsung menggunakan fitur Q&A kita, nanti di sesi tanya jawab, baru saya jawab seperti itu. Oke, lanjut lagi ke presentasinya. Jadi di fitur hardware manajemennya ini, nanti setiap laptop, setiap PC, setiap server, itu kita install agent-nya. Jadi agent-nya kita install di PC tersebut, nanti agent ini bakal mengumpulkan, mengkolek informasi mengenai hardware-nya, dari mulai client type-nya, username-nya, OS-nya apa, terus IP address-nya si laptop itu apa, gitu ya. Itu nanti yang dikolek oleh Cloud Endpoint Management. Nanti ada banyak informasi yang dikolek dari hardware management ini. Saya mohon maaf sebelumnya, contohnya di sini capture ini masih pakai bahasa Jepang. Nanti saya tunjukkan sedikit namanya di dashboard-nya, itu udah pakai bahasa Inggris kok. Jadi lebih bisa dimengerti kayak gitu. Dan juga kalau nanti misal Bapak Ibu tertarik untuk POC, kita juga bisa lakukan POC seperti itu. Oke, balik lagi ke presentasi. Ini hardware management. Berikutnya software management. Jadi agent yang tadi yang udah diinstal di PC atau laptopnya milik Bapak Ibu itu akan mengkolek semua software yang diinstal oleh endpoint tersebut. Jadi dari mulai softwarenya apa, versionnya version berapa, kemudian license-nya itu gimana, gitu. Itu semuanya dikolek oleh software management. Nanti dari situ kelihatan nih, misalnya ada antivirus, atau ada Java, atau ada Adobe misalnya. Itu kelihatan
software-software mana yang udah latest update, software-software mana yang belum update kayak gitu. Itu nanti ditampilkan di software management seperti itu. Nah, ini software license management. Jadi untuk software license management ini kita akan melakukan input by manual. Jadi contohnya Ibu punya license Microsoft Office Microsoft Office 2016 atau 2019 gitu ya. Microsoft Office 2019 Ibu input di situ misal Bapak Ibu input di situ misalnya 50 license gitu. Nah, secara otomatis nanti Cloud Endpoint Management akan mendetek ada berapa sih endpoint di organisasi Bapak dan Ibu yang sudah pakai Microsoft Office 2016 misalnya. Nanti kelihatan di sini. Apakah license-nya itu pas 50-50, jadi tersedia 50, dipakai 50, atau memang masih ada spare yang tersedia 50 baru terpakai 40 kayak gitu. Itu nanti bisa informasi bisa kita lihat di software license management ini kayak gitu. Kemudian BitLocker management. Jadi Bapak dan Ibu kalau sudah mengimplementasikan BitLocker itu kita bisa memanage BitLocker tersebut. Jadi kita kalau di sini contohnya kita bisa cek dan kontrol encryption status dari setiap PC. Jadi nanti kelihatan nih di sini. Saya bisa coba zoom. Kelihatan. Nah, ini nanti dari PC yang ada di organisasinya Bapak dan Ibu kelihatan nih yang not encrypt berapa, yang unknown ini berarti belum kedeteksi, terus ada yang not supported sama yang ke encrypt. Seperti itu. Di sini juga kita kelihatan di detailnya statusnya ini udah ke encrypt atau not encrypted. Nah, selain memanage dan selain melihat statusnya tadi, kita juga bisa apa ya namanya send comment gitu. Jadi kita bisa mengirim comment, contohnya kita bisa perform encryption, perform decryption, enable automatic unlocking, suspend BitLocker drive protection, resume. Nah, ini kita bisa kirim komennya dari dashboardnya CEM atau Cloud Endpoint Management gitu. Jadi kalau misalnya ada yang belum encrypt nih, tapi ada BitLocker di PC-nya tersebut, kita tinggal perform encryption langsung di-encrypt di sisi endpoint-nya. Yang berikutnya file dan software distribution. Nah, ini yang common juga biasa digunakan di IT asset management solusi yang lain. Jadi karena tadi di setiap PC laptop sudah terinstall agent, dengan mudah kita melakukan file atau software distribution. Jadi dari mulai kita nanti tinggal setting dari server mana nih yang mau kita share filenya, itu langsung ke distribute ke client PC yang sudah terinstall Cloud Endpoint Management seperti itu. Yang dapat didistribute itu software, file atau folder, dan juga registry modification. Seperti itu. Kemudian remote control. Jadi di IT Asset Management selain fitur-fitur tadi kita juga menyediakan namanya remote control atau remote access. Jadi mungkin saat ini Bapak dan Ibu saya kurang paham, mungkin ada yang menggunakan TeamViewer untuk melakukan remote ke employee atau PC dan laptop yang letaknya di rumah gitu, atau di remote lah, bukannya di kantor gitu. Kalau di kantor kan kita bisa pakai remote desktop ya. Tapi kalau yang di rumah atau yang di mana ketika ada masalah, helpdesk-nya Ibu bisa melakukan remote menggunakan remote access yang sudah disediakan oleh Cloud Endpoint Management atau CEM. Jadi ada masalah nih dari PC atau laptopnya company di rumahnya si A, itu helpdesk bisa langsung melakukan remote menggunakan Cloud Endpoint Management. Kemudian juga kalau misalnya mau file transfer atau si helpdesk ini perlu install sesuatu nih di PC-nya si yang di remote, itu kita bisa lakukan file transfer juga. Seperti itu. Kemudian offline device management, maksudnya offline itu adalah device-device yang nggak mungkin kita install agent, kayak misalnya printer atau mungkin projector, terus misalnya ada mouse, ada keyboard, itu juga kita mau masukin nih ke namanya
ke aset manajemen kita biar centralized di CEM, itu bisa juga. Kayak gitu. Kemudian, nah ini tadi IT Asset Management, terakhir offline device management. Yang berikutnya adalah security. Ini ESM atau kita ini kependekannya ESM, panjangannya adalah Endpoint Security Management. Fitur yang pertama adalah Automatic Vulnerability Diagnosis. Jadi ketika agent tersebut sudah diinstal di di endpoint Bapak dan Ibu, mereka akan langsung mendetek dari mulai berapa OS, misalnya berapa Windows OS nih, ada berapa Windows sih yang dipakai di organisasi kita, ada berapa MacBook, ada berapa Android, misalnya kita menggunakan MDM, juga ada berapa printer sih yang dipakai. Nah, terus secara langsung namanya CEM akan jadi CEM ini mereka tahu, CEM ini tahu latest patch atau latest version dari Windows yang dari OS Windows misalnya, atau dari antivirus kayak Kaspersky atau antivirusnya Symantec gitu. Ini si CEM ini mempunyai informasi tersebut. Jadi langsung didiagnosis atau langsung dianalisa oleh CEM dari Windows gitu. Itu ada berapa persen sih endpoint yang belum latest update itu langsung ke deteksi di sini. Atau dari mulai antivirus software, ada berapa persen antivirus yang diinstal di agent yang belum ke update, itu langsung muncul di dashboard-nya. Gitu. Jadi ini lebih ke spesifik, ini Windows OS, ini version-nya, ini security update, security patch, ini antivirus, ini prohibited software. Prohibited itu maksudnya application control. Ini juga ada metering-nya, kemudian ada evaluation dashboard-nya. Di sini ada real-time alert yang muncul di bagian sebelah kiri. Kemudian ini tadi ada application control, jadi kita bisa mencegah si user dalam melakukan atau mengeksekut aplikasi, merunning aplikasi yang ada di laptopnya mereka. Dari mulai instant messenger, games, video player, file all storage size, ini misalnya kayak OneDrive kayak gitu, itu kita bisa prohibit, kita bisa restrict, kita bisa kontrol penggunaannya. Jadi nanti di sisi endpoint-nya atau di sisi si user akan muncul notifikasinya kalau memang tidak diizinkan. Kemudian ini fitur behavioral detection. Jadi CEM itu kerjasama dengan menggunakan engine untuk mendeteksi unknown dan known malware di laptop atau PC-nya organisasi gitu. Jadi kita sudah menggunakan dalam mendeteksi unknown malware atau non vulnerability, itu kita menggunakan fitur behavioral detection. Ada 5 detection engine lah di sini disebutnya, 5 detection engine dalam mendetek sebuah vulnerability atau threat atau ancaman gitu. Dari mulai protect di aplikasinya, dari stop attack that execute arbitrary code, maksudnya adalah misalnya contoh ada Excel file yang ada ada makro script di file tersebut, kita bisa langsung di stop oleh engine kita. Kemudian dari mulai file yang di scanningnya itu kita lakukan static analysis, sandboxing juga dalam memproteksinya. Kemudian ketika malware tersebut sudah running misalnya, kita juga bisa lakukan block malware activities-nya gitu. Jadi ada 5 engine yang digunakan oleh Cloud Endpoint Management dalam mendeteksi unknown atau known malware dan juga vulnerabilities seperti itu. Kemudian di sini ada external device restriction. Iya, ini sama dengan USB control. Kita bisa melakukan kontrol terhadap penggunaan USB yang ada di organisasi kita.
kita bisa set restriction-nya based on individual ataupun grouping. Misalnya grupnya finance gitu. Mereka tidak diizinkan menggunakan USB, atau grupnya yang WFH itu tidak diizinkan menggunakan USB. Contohnya seperti itu. Itu juga bisa kita restrict penggunaannya, atau jika ternyata ada hal urgent nih, si user yang ada di rumah atau si user yang ada di kantor, saya perlu akses ke USB saya, itu mereka bisa send request-nya, kemudian request-nya ini akan muncul di admin. Boleh nggak sih mereka menggunakan USB-nya, kita bisa langsung allow ataupun kita deny. Allow-nya juga bisa kita spesifikkan berapa menit, berapa jam, seperti itu. Kemudian network device restriction. Nah, ini maksudnya kita bisa merestrict atau membatasi penggunaan Wi-Fi ataupun kalau di sini Wi-Fi ataupun Bluetooth gitu. Jadi kita bisa ngebatasin nih endpoint ini bolehnya terkoneksi ke Wi-Fi mana aja. Seperti itu. Itu ada di fiturnya Cloud Endpoint Management. Kemudian ini yang saya bilang tadi, Cloud Endpoint Management juga bisa mendapatkan user operation log. Maksudnya adalah si user ini ngapain aja sih di laptopnya mereka, itu kita bisa dapetin informasinya. Dan kita juga bisa lihat alert-nya atau warning-nya ketika si user tersebut melakukan violation gitu. Jadi tipenya apa aja sih yang bisa didapetin, dari mulai printing, dia ngeprint apa dokumennya, terus ngeprintnya di printer mana, kemudian file operation dari mulai create file, delete file, rename file, moving, saving, copy, segala macam. Terus ini USB ya, insert USB, remove USB, copy ke USB-nya, itu kita bisa dapetin lognya. Terus ada internet access, dia akses kemana aja. Terus dia ngeposting di SNS, SNS itu social network, social media lah intinya ya. Kemudian ada cloud storage, itu dia nge-upload file di Google Drive, di OneDrive, itu kita juga bisa dapetin lognya. Kemudian dia kirim email, mungkin dia takut kalau kirim email di Outlook atau klien itu ketahuan, akhirnya dia buka di Gmail, di browser, dia kirim email di situ, itu juga bisa kita dapetin. Dia kirim email apa, kemudian ada PC operation, on-off-nya, sistem, dan juga snapshot. Kemudian yang berikutnya ada URL filtering. Jadi yang tadi saya bilang, ketika laptop kantor dibawa pulang ke rumah, sehingga tidak ada firewall, yang biasanya di kantor ada firewall yang ngebatasin si user boleh visit kemana-mana aja. Nah, ketika dibawa pulang ke rumah, kalau tidak ada endpoint management, mereka bisa visit ke URL yang dikhawatirkan URL tersebut malicious URL atau malicious website lah. Ya, di mana di website tersebut ada malware-nya ataupun mungkin ada sesuatu yang berbahaya lah di website tersebut. Nah, kita bisa membatasi si user yang di rumah, si user yang remote itu ketika dia visit ke website apapun, itu kita bisa batasi menggunakan URL filtering. Kemudian ada disencryption. Jadi kalau Bapak dan Ibu tidak menggunakan BitLocker untuk mengenkripsi laptop atau PC ataupun server, Cloud Endpoint Management juga punya fitur untuk disencryption. Dan tentu saja manage-nya juga di satu dashboard, yaitu di Cloud Endpoint Management. Jadi kita bisa enforce si PC dan laptop tersebut untuk mengenkripsi hard disk-nya. Gitu. Kemudian ini kita udah mulai masuk ke MDM, tadi di security, sekarang ke smart device management atau biasa kita dengar mobile device management. Jadi untuk mobile device management kita bisa melakukan application launch and distribution restriction. Maksudnya kita bisa membatasi, sama kayak tadi di
laptop dan PC, kita membatasi aplikasi-aplikasi apa aja sih yang running di handphone, di iOS maupun di di Android, seperti itu kita bisa batasi launching-nya atau execution-nya. Kemudian sama seperti laptop juga kita bisa ngebatasi handphone tersebut connect ke WiFi mana aja gitu. Oh ya, balik lagi. Mungkin nih di Bapak dan Ibu ada yang company-nya itu kasih handphone ataupun tablet iOS ataupun Android sebagai sebagai device-nya si employee, misalnya mungkin ya manajer ke atas dapat tablet, atau mungkin ada handphone yang contohnya ya di company kami ada helpdesk atau ada tim engineer yang punya handphone patrol. Handphone patrol ini dipakai si engineer kalau misalnya ada customer atau siapapun yang perlu telepon, itu bisa langsung ke telepon ke handphone patrol. Nah, handphone patrol ini bisa kita implementasikan mobile device management. Gitu. Jadi boleh connect ke WiFi mana aja. Terus tadi kita restrict aplikasi apa aja sih yang diinstal, itu bisa di mobile device management. Yang berikutnya kita juga bisa dapetin GPS information, ya lokasinya orang ini lagi di mana sih, kayak gitu. Itu bisa kita dapetin. Kalau misalnya si orang tersebut mati ini GPS location-nya, itu kita bisa kirim message ke device tersebut untuk nyalain GPS-nya gitu. Tolong dinyalain dong device-nya, GPS-nya kayak gitu ya. Kemudian remote lock and wipe. Nah, ini fitur yang beberapa perusahaan mungkin memerlukan karena biasanya handphone, tablet itu yang digunakan oleh employee takutnya hilang atau dicuri, itu kita bisa lakukan remote wipe atau remote lock terhadap device yang hilang tersebut, seperti itu. Nah, ini udah masuk ke fitur yang lain-lain. Sebentar lagi selesai berarti. Namanya work hours management. Jadi kita bisa tahu employee kita atau tim kita itu secara jam kerjanya dari, misalnya di hari ini dia kerja dari jam berapa sampai jam berapa. Misalnya ada yang overtime itu kelihatan gitu ya. Ya ini lebih ke mereka, contohnya di sini, ini jam kerja dari jam 8 sampai jam 5 sore. Itu yang warna merah ini artinya dia overtime, yang warna biru ini artinya jam kerja mereka. Gitu. Ini juga kelihatan ada berapa orang sih yang melakukan overtime, kayak gitu. Ini juga kelihatan di sini. Kemudian kita juga menyediakan two-factor authentication untuk akses ke aplikasinya. Jadi kita saat ini baru Google Authenticator ya untuk melakukan two-factor authentication-nya. Kemudian terakhir, ya ini slide terakhir, untuk audit log pada konsol kita. Jadi misalnya di organisasi ibu punya IT admin banyak, misalnya IT adminnya 1 atau 2 atau 3 mungkin. Kemudian mereka punya akses nih ke Cloud Endpoint Management. Nah, itu kita bisa melakukan namanya audit log. Misalnya si A kemarin habis melakukan perubahan apa ya, itu kelihatan di lognya di sini. Kita bisa lihat dia ngapain aja, loginnya dari mana, itu bisa kelihatan di sini. Misalnya si B habis melakukan perubahan, itu juga bisa kelihatan di sini. Seperti itu. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Saya balikin ke Mbak Natalie sebagai moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Danu atas pemaparannya yang sangat informatif. Nah, selanjutnya adalah sesi Q&A. Bagi para hadirin yang mempunyai pertanyaan, boleh langsung ditulis ya pertanyaannya di kolom Q&A. Terima kasih. Oke, pertama ini pertanyaan dari, mohon maaf ya, Pak Rendra ya, atau mungkin Bu Renda Novarista, mohon maaf. Pertanyaannya, jadi ini terpisah dari antivirus, terus apakah kompatibel dengan semua antivirus? Saya jawab, terpisah dari antivirus, saya
agak bingung dengan pertanyaan, tapi yang jelas si Cloud Endpoint Management ini punya fitur untuk mendeteksi malware dan unknown malware kayak gitu. Jadi misal Bapak Ibu punya antivirus yang sudah digunakan saat ini, misalnya kita bilangnya, kita nyebutnya tradisional antivirus ya, konvensional antivirus yang masih masih menggunakan signature base kayak gitu ya. Signature base dalam artian setiap hari harus ngelakuin update signature-nya kayak gitu ya. Jadi untuk membantu kerja antivirus yang existing, misalnya pakai Symantec atau pakai Trend Micro atau pakai Kaspersky atau mungkin pakainya Asset gitu ya, masih pakainya yang tradisional ya, atau konvensional. Nah, untuk membantu antivirus untuk mendeteksi malware yang unknown, terutama yang yang mereka si antivirus tradisionalnya belum dapat signature-nya. Nah, si CEM ini bisa ngebantu antivirus untuk mendeteksi, CEM-nya nggak ngebantu antivirus, maksudnya CEM ini bisa ngebantu si PC tersebut dalam mendeteksi unknown malware, seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu punya antivirus yang existing, konvensional ya, itu bisa pakai CEM dalam melengkapi security di endpoint-nya Bapak dan Ibu gitu. Atau mungkin saat ini Bapak dan Ibu sudah menggunakan EDR, Endpoint Detection and Response, atau kita sebutnya Next Generation Antivirus yang sudah menggunakan AI base gitu ya. Nah, behavior detection fitur yang ada di CEM itu bisa kita tidak gunakan gitu. Karena si behavior detection ini kita bilang optional fitur gitu. Bapak Ibu bisa beli atau enggak gitu. Kompatibel dengan semua antivirus ya, jawabannya kita kompatibel dengan semua antivirus. Semoga menjawab untuk Pak Rendra. Kemudian ada Pak Doni Christian, ada 1, 2, 3 pertanyaan, 4 pertanyaan. Oke. Yang pertama, tidak ada yang on-prem untuk server CEM-nya. Oke. Saat ini saya jawab ada on-prem-nya, Pak. Jadi kalau Pak Doni pengen install CEM-nya on-premise, kita bisa membantu dalam implementasinya on-premise seperti itu. Kemudian semua klien berarti harus punya akses internet untuk connect dengan server. Oke, semua klien berarti harus punya akses internet untuk connect dengan server. Soalnya untuk user di Office tidak semua punya akses internet. Jawabannya si agent atau si endpoint atau klien lah, Pak Doni bilangnya, si klien ini connect internet ketika mereka harus melakukan yang namanya update statusnya mereka gitu. Jadi ketika dia connect ke internet itu akan dilakukan namanya synchronize setting atau synchronize rules. Yang kedua, si CEM akan mengkolek log-nya atau inventory-nya. Misalnya ada software yang baru diinstal atau ada file yang baru di-copy atau segala macam. Nah, itu dikirimnya lewat internet. Tapi kalau nggak ada internet, si CEM-nya itu akan tetap running. Jadi misalnya si CEM-nya ini dipakai untuk merestrict USB usage. Misalnya PC tersebut nggak boleh pakai USB nih, jadi install agent. Ketika putus internetnya atau nggak connect ke internet, itu policy tersebut atau rules tersebut masih berjalan, Pak. Jadi ketika udah connect ke internet, log-log tadi baru dikirim ke atas seperti itu. Jadi mungkin saran saya, misalnya untuk PC-PC di Office yang nggak boleh akses ke internet, itu bisa 2. 1, kita lakukan regular, misalnya seminggu sekali ini atau sebulan sekali untuk si PC ini update ke cloud-nya. Atau yang kedua, kita pasang proxy server, Pak. Proxy server atau mungkin di firewall-nya gitu. Jadi di PC-PC yang nggak boleh akses internet ini, kita bukain port spesifik ke destination spesifik untuk update si CEM-nya aja. Kayak gitu. Untuk sending web email, apakah bisa terdetek dikirim kemana dan isinya apa, serta attachment-nya? Oke, yang kedetek itu dikirim kemana, dan untuk attachment-nya kita
sampai saat ini belum bisa ngedetect Pak. Jadi dia buka aplikasi, buka browser Gmail misalnya, masuk ke Gmail, dia kirim kemananya itu bisa kita dapetin seperti itu. Kemudian oke, semoga sudah menjawab ya pertanyaannya Pak Doni. Ada pertanyaan berikutnya lagi dari Pak Doni juga. Untuk USB storage, apa bisa disetting read only sehingga user tidak bisa copy data keluar dari laptop dan desktop? Oke, untuk USB storage ini bisa disetting Pak read only. Jadi apa namanya, user colok ke PC-nya mereka tidak bisa copy file dari PC-nya ke USB tersebut. Seperti itu. Semoga bisa menjawab pertanyaannya Pak Doni. Terus pertanyaan dari Pak Joko Budiato. Apakah aplikasinya bisa diinstal OS Linux dan macOS? Yang Linux saat ini belum bisa Pak Joko. Mohon maaf, kita nanti saya tanyakan ke prinsipalnya apakah ada roadmap-nya untuk kompatibel di Linux. Tapi untuk macOS kita sudah support. Gitu. Kemudian dari Pak Gasit Anugrah, untuk skema lisensi bagaimana? Nah, untuk skema lisensi kita ada, nanti untuk lebih jelasnya kita bisa arrange meeting lain. Tapi yang saya ingat saat ini ada 5 Pak. Yang satu itu basic license. Basic license ini yang harus dibeli, yaitu fungsinya si hardware management, software management, sama si vulnerability diagnosis tadi yang di dashboard-nya tadi. Nah, add-on atau optional license adalah USB control, itu optional. Kemudian user log acquisition, tadi buat dapetin lognya si user ngapain aja itu optional. Kemudian hard disk encryption itu optional. Kemudian yang terakhir itu behavior detection, itu optional. Oh, sama MDM juga itu optional. Jadi ada 6 lisensi. Kemudian 6-6-nya ini kita charge per device. Jadi per device setahun itu berapa, seperti itu. Semoga menjawab pertanyaannya Pak Gasit. Kemudian Pak Joko lagi pertanyaan. Di saat mengkolek data mempengaruhi performance perangkat sama bandwidth yang dibutuhkan berapa besar? Oke Pak. Kalau untuk mengkolek data mempengaruhi performance itu enggak Pak. Jadi yang dikolek itu sebenarnya lognya aja. Jadi nggak sampai mega-megaan, lebih nggak sampai besar banget itu filenya yang dikolek. Kemudian untuk bandwidth yang dibutuhkan berapa besar, kayaknya nggak bakal lebih dari 1 mega Pak. Dan mungkin beberapa kilobyte aja gitu ya. Jadi yang dikolek itu karena tadi saya bilang yang file yang dikolek itu lognya aja. Apa sih ya, mungkin saya nggak tahu, saya belum tahu, mohon maaf, saya belum tahu jenis filenya atau extension filenya apa, tapi yang jelas lognya aja yang dikolek. Jadi lognya ini diupload atau dikolek ke cloud, cloudnya langsung update kayak gitu. Jadi bandwidth-nya nggak akan besar banget yang diperlukan, seperti itu Pak. Kemudian Pak Rendra lagi, apakah fitur enkripsi untuk komputer, mobile gadget, USB storage bisa digunakan? Oke, fitur hard disk encryption maksudnya ya Pak. Hard disk encryption ini saat ini hanya untuk komputer saja Pak. Jadi untuk mobile gadget atau mobile device ya atau USB belum bisa. Jadi saat ini hanya untuk komputernya saja hard disk encryption. Seperti itu. Terus pertanyaan Pak Gasit, apakah harus di renewal setiap tahun? Tentu saja iya Pak Gasit. Karena memang cloud endpoint management ini cloud services, jadi harus di renewal setiap tahun gitu. Jadi subscribe setiap tahunnya. Atau mungkin tadi pertanyaannya Pak Doni, misalnya Pak Gasit mau lakukan on-premise installation, tentu saja tidak ada renewal setiap tahunnya gitu. Paling biaya maintenance-nya aja sih ke kita gitu.
Semoga menjawab pertanyaannya. Oke, semuanya sudah dijawab. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau mungkin Bapak dan Ibu ingin coba atau ingin POC Cloud Endpoint Management, bisa langsung kontak ke tim marketing kita, Mbak Natalie atau Mbak Habibah. Mereka sebagai tim marketing, nanti dari tim marketing akan meneruskan ke tim salesnya yang in charge gitu. Misalnya ada yang daerah Sidoarjo, daerah Jawa Timur sana, atau daerah Jawa Barat, Jakarta, Cikarang, Karawang area seperti itu. Oke, balik ke tim marketing, Mbak Natalie, silakan. Ya, terima kasih Pak Danu. Terima kasih juga kepada para hadirin yang sudah bertanya. Saya ingin mengingatkan lagi, setelah webinar ini selesai, jangan lupa untuk mengisi survei yang akan pop up ya. Terus saya ingin mengingatkan lagi juga, kalau kita ada free trial untuk Legislative Portability. Baik, webinar hari ini akan kita akhiri di sini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih Pak.